ingin kembali bereksplorasi. Kali ini tentang mengapa seseorang bisa merasa dikhianati. Perasaan pengkhianatan adalah salah satu dari banyak emosi yang paling menghancurkan dan menyakitkan yang bisa dirasakan seseorang. Ini akan menjadi arena untuk memahami lebih dalam tentang apa yang mungkin menyebabkan seseorang merasa dikhianati dan bagaimana perasaan ini dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Pertama, harus diingat bahwa persepsi setiap individu tentang pengkhianatan dapat berbeda. Apa yang satu orang anggap sebagai pengkhianatan mungkin tidak dianggap demikian oleh orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang tentang pengkhianatan bisa bervariasi tergantung pada latar belakang, pengalaman, dan nilai-nilai individu. Salah satu alasan utama seseorang merasa dikhianati adalah karena adanya pelanggaran kepercayaan. Kepercayaan adalah dasar dari setiap hubungan, baik itu hubungan romantis, persahabatan, atau hubungan keluarga. Ketika seseorang melanggar kepercayaan yang telah diberikan, seperti mengkhianati rahasia, berbohong, atau mematahkan janji, perasaan dikhianati dapat muncul dengan kuat. Kepercayaan yang rusak membuat individu merasa terluka, kecewa, dan meragukan integritas orang yang telah melanggar kepercayaan mereka. Selain itu, harapan yang tidak terpenuhi juga dapat memicu perasaan dikhianati. Ketika seseorang memiliki harapan atau ekspektasi tertentu terhadap orang lain, dan harapan tersebut tidak terpenuhi, mereka dapat merasa ditinggalkan atau dikhianati. Misalnya, seseorang mungkin memiliki harapan bahwa pasangan mereka akan setia dan setia dalam hubungan. Namun ketika pasangan mereka melakukan perselingkuhan, perasaan dikhianati akan muncul. Perbedaan antara harapan dan kenyataan dapat menciptakan perasaan kecewa yang mendalam dan merasa dikhianati. Selanjutnya, perasaan dikhianati juga bisa timbul ketika seseorang merasa diabaikan atau tidak dihargai. Dalam hubungan yang sehat, saling perhatian dan saling menghargai adalah penting. Ketika seseorang merasa bahwa kebutuhan mereka diabaikan, pendapat mereka diabaikan, atau kehadiran mereka tidak dihargai, perasaan dikhianati dapat muncul. Merasa tidak dihargai dapat memicu perasaan bahwa orang lain tidak peduli atau tidak memperhatikan kepentingan dan perasaan kita. Selain itu, perasaan dikhianati juga dapat berasal dari adanya perubahan dalam hubungan atau ikatan emosional. Ketika seseorang merasa bahwa ikatan yang pernah kuat atau hubungan yang erat mulai merenggang, mereka dapat merasa dikhianati. Perubahan seperti ini dapat terjadi dalam hubungan romantis, persahabatan, atau bahkan dalam lingkungan keluarga. Misalnya, jika seorang sahabat yang sebelumnya sangat dekat tiba-tiba berubah sikap dan menjauh, seseorang mungkin merasa dikhianati oleh perubahan tersebut. Di samping itu, peningkatan penggunaan teknologi dan media sosial juga dapat mempengaruhi perasaan dikhianati. Dalam era digital ini, informasi dapat dengan mudah tersebar dan dapat diketahui oleh banyak orang. Ketika seseorang menemukan bahwa kepercayaan mereka telah dilanggar melalui informasi atau bukti yang ditemukan melalui media sosial, perasaan dikhianati dapat menjadi sangat kuat. Namun, penting untuk diingat bahwa perasaan dikhianati adalah pengalaman yang subjektif dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor individu. Misalnya, seseorang dengan rasa percaya diri yang rendah mungkin lebih rentan untuk merasa dikhianati daripada seseorang dengan rasa percaya diri yang kuat. Demikian pula, pengalaman masa lalu yang melibatkan pengkhianatan sebelumnya dapat mempengaruhi tingkat kepekaan dan reaksi seseorang terhadap situasi serupa di masa depan. Dalam menghadapi perasaan dikhianati, penting untuk mengakui dan memahami emosi yang kita rasakan. Merasa dikhianati adalah pengalaman yang kompleks dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Menghadapi perasaan ini dengan jujur dan berani akan membantu kita untuk mengatasi dan memahami akar dari emosi tersebut. Selanjutnya, penting untuk memperoleh dukungan dan pengertian dari orang-orang terdekat kita. Berbicara dengan teman, keluarga, atau bahkan seorang profesional dapat membantu kita untuk mengungkapkan perasaan yang rumit dan mendapatkan perspektif baru. Mendengarkan dan berbagi dengan orang lain yang mungkin juga pernah mengalami pengkhianatan dapat memberikan penghiburan dan pemahaman. Selain itu, penting untuk mengelola dan mengolah emosi dengan cara yang sehat. Menulis di catatan harian, meditasi, atau berpartisipasi dalam kegiatan yang menenangkan seperti yoga atau seni adalah beberapa cara yang dapat membantu kita meredakan stres dan menyeimbangkan pikiran kita. Dengan mengalihkan fokus kita dari perasaan dikhianati menuju pemulihan diri, kita dapat menciptakan ruang bagi pertumbuhan pribadi dan penyembuhan.
Eksplorasi semacam ini membantu aku untuk memahami kompleksitas perasaan dikhianati. Merasa dikhianati adalah pengalaman yang sulit dan membutuhkan waktu dan usaha untuk pulih. Namun, dengan kesabaran dan kerja keras, kita dapat membantu diri kita sendiri untuk mengatasi perasaan ini. Selain itu, penting juga untuk memeriksa kembali ekspektasi dan harapan yang kita miliki terhadap orang lain. Terkadang, kita mungkin terlalu mengandalkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan ini dapat menempatkan beban yang tidak realistis pada mereka. Mengembangkan kemandirian dan memahami bahwa setiap individu memiliki keterbatasan dan kelemahan adalah langkah penting untuk meminimalkan perasaan dikhianati. Dalam proses mengatasi perasaan dikhianati, rasanya juga perlu untuk melibatkan diri dalam proses introspeksi. Menggunakan waktu untuk mempertanyakan pikiran dan emosi kita sendiri dapat membantu kita memahami peran kita dalam situasi tersebut. Apakah ada tanda-tanda peringatan yang telah kita abaikan? Apakah ada keputusan yang mungkin telah kita buat yang berkontribusi pada perasaan dikhianati? Melakukan refleksi seperti ini dapat membantu kita belajar dari pengalaman dan tumbuh sebagai individu yang lebih kuat. Namun, perlu diingat bahwa merasa dikhianati bukanlah hal yang harus diabaikan atau dianggap sepele. Perasaan tersebut mempengaruhi kestabilan mental dan emosional kita. Dan penting untuk memberikan ruang bagi diri kita sendiri untuk menyembuhkannya. Jika perasaan dikhianati terus menghantui kita dan mengganggu kehidupan sehari-hari, rasanya cukup bijaksana untuk mencari bantuan dari seorang profesional seperti psikolog atau konselor yang dapat membantu kita dalam proses pemulihan. Selain itu, dalam mengatasi perasaan dikhianati, penting juga untuk belajar memaafkan. Memaafkan bukan berarti menghapus kesalahan atau melegitimasi pengkhianatan, tetapi adalah tentang membebaskan diri kita sendiri dari beban emosional yang terkait dengan perasaan dikhianati. Memaafkan membutuhkan waktu dan usaha, tetapi itu adalah langkah penting untuk pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan kita sendiri. Melalui eksplorasi ini, aku menjadi lebih sadar akan kompleksitas perasaan dikhianati dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kehidupan kita. Dalam memahami mengapa seseorang merasa dikhianati, aku juga belajar untuk lebih empati terhadap pengalaman orang lain. Kita semua manusia dan rentan terhadap kesalahan, dan kadang-kadang kita mungkin tidak dapat memenuhi ekspektasi orang lain. Namun, dengan komunikasi yang jujur, pengertian, dan pengelolaan emosi yang sehat, kita dapat membangun hubungan yang kuat dan mengatasi perasaan dikhianati. Bagaimana menurutmu?